Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat kan? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang hakikat penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuk fisiknya ataupun potensinya. Tidak ada yang bisa menandingi manusia. Oleh karenanya, manusia berpotensi menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di alam semesta ini. Bukan semata dilihat dari aspek penampilannya, namun juga dilihat dari hakikat penciptaannya. Dari mulai proses kehadirannya hingga proses ketiadaannya. Lalu ditinjau dari segi proses penciptaannya, manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan, jauh melebihi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar dan maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pencipta. Tidak ada yang dapat menandingi hasil penciptaannya. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia berkedudukan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Manusia itu mengemban misi agung sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi khalifatullah fil ard atau wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Nah, untuk memahaminya lebih mendalam, mari kita cermati beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, proses manusia setelah dilahirkan, dan apa tugas serta tujuan manusia diciptakan. Yang pertama adalah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, pada ayat 12 yaitu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, lalu kemudian pada ayat 13 yang berbunyi tsumma khalaqnan nutfata tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Lalu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah atau air mani.
Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma. Sedangkan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Lalu ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Begitu. Lalu selanjutnya pada ayat 14, yaitu summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pada ayat ini dijelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu, dalam waktu 40 hari, dari nutfah atau air mani tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula, selanjutnya dalam 40 hari lagi, dari alaqah atau segumpal darah tersebut berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu 40 hari lagi, dari mudghah atau segumpal daging tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus dengan daging, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Nah, pada saat inilah Allah meniupkan roh kepada anak manusia tersebut, sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut, yaitu kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Dalam ayat lain juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la'allakum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Lalu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia itu tidak tahu apa-apa, dia itu tidak tahu sesuatu pun, tidak tahu apa-apa. Lalu dengan kekuasaan Allah, dengan kasih sayang Allah, manusia dibekali dengan atribut lengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya dia itu tidak tahu apa-apa, menjadi tahu. Nah, atribut-atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran. Nah, dalam surat An-Nahl ini juga dijelaskan bahwa indera pendengaran disebutkan pertama oleh Allah karena apa? Karena pendengaran adalah unsur utama yang pertama kali dipergunakan oleh orang yang akan belajar untuk memahami segala sesuatu. Nah, lalu menurut sebuah teori penemuan modern, bayi yang masih dalam kandungan bisa menangkap pesan yang disampaikan dari luar, dan dia itu sangat peka. Maka ada ahli yang menyarankan agar anak berkembang dengan kecerdasan yang tinggi dan kehalusan budi. Hendaknya selama di dalam kandungan ia sering diperdengarkan musik, atau kalau dalam konteks Islam, hendaknya bayi yang ada dalam kandungan sang ibu sering diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran atau kalimah-kalimah thayyibah.
Karena apa? Karena diyakini bahwa sang bayi yang dapat menangkap pesan melalui pendengaran itu, begitu. Nah, dalam proses memahami dan mempelajari segala sesuatu, manusia akan dapat menangkapnya dengan indera pendengaran yang akan diperkuat dengan penglihatan dan akhirnya disampaikan dalam hati sebagai ilmu pengetahuan, gitu. Nah, setelah manusia menyadari bahwa ketika lahir dia itu tidak satupun yang bisa diketahui, kemudian atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita indera pendengaran, indera penglihatan, memberikan kita hati dan akal pikiran, manusia itu menjadi bisa mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Nah, kesadaran tersebut sudah seharusnya mendorong rasa syukur kita yang teramat besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkuasa memberikan kita semua, memberikan kita indera pendengaran, penglihatan, memberikan kita akal pikiran, gitu. Oleh karena itu, pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua diberikan kepada manusia itu agar mereka itu mau bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian rasa syukur itu harus diwujudkan dengan pengakuan, ketundukan, ketaatan, kepatuhan yang dapat diekspresikan dalam bentuk keimanan dan direalisasikan dalam beribadah kepada Allah. Contohnya seperti sholat, zikir, gitu, sholawat, sedekah. Allah itu dialah Allah yang zat maha pencipta, zat yang maha pemurah, zat yang maha kuasa, dan Allah adalah zat yang maha besar, gitu. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.